Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat setia Fakta Kehidupan. Tidak lupa kami sampaikan salam sehat, salam sejahtera. Semoga tercurah segala bentuk kebaikan dan juga kita semua dalam lindungannya. Seperti biasa, kita akan berbagi kisah dari yang unik, menarik sampai bikin nangis. Mari kita simak kisahnya. Kisah nyata. Kisah horor penggali makam pasien COVID-19. Diikuti sosok perempuan tua hingga depan rumah. Bekerja sejak pagi, siang hingga larut malam sudah menjadi aktivitas Aldi, 20 tahun. Pemuda itu bekerja di tempat pemakaman umum Jombang, Ciputat, Tangerang Selatan sejak 3 tahun lalu. Saat TPU Jombang hanya menjadi makam untuk warga sekitar, pekerjaan Aldi dan 9 rekannya sesama penggali makam tak terlalu berat. Ketika itu, paling banyak hanya 1-2 jenazah yang dikubur setiap harinya. Kini, semenjak TPU Jombang diperuntukkan pula bagi pemakaman jenazah pasien COVID, pekerjaan Aldi menggali kubur meningkat hingga 2 kali lipat dari biasanya. Terkadang sehari bisa mencapai 5 hingga 6 jenazah yang akan dimakamkan. Berbagai cerita diungkapkan Aldi selama menangani jenazah pasien COVID-19. Salah satunya adalah pengalaman horor. Pria yang baru saja memiliki seorang anak itu bercerita, suatu ketika usai pulang dari penggali makam, dia merasa diikuti oleh sosok perempuan tua hingga depan rumah. Waktu itu, saya baru selesai makamin jenazah, sekiranya jam 1 dini hari. Terus saya pulang ke rumah, enggak terlalu jauh dari sini. Waktu saya habisin rokok di depan rumah, ada perempuan tua ibu-ibu bawa linggis yang biasanya dipakai buat gali tanah kubur. Wajahnya enggak jelas terlihat. Dia pakai baju kembang-kembang, rambutnya panjang. Tutur Aldi kepada Okezon di TPU Jombang, Kamis 24 September 2020. Menyaksikan penampakan yang tak biasa di keheningan malam, dia pun sempat berucap ayat-ayat suci dalam hati. Beberapa saat, sosok perempuan tua itu hanya terdiam tanpa bergerak di depan rumah, dengan wajah menatap ke bagian sisi lain. Dia diam saja di depan rumah. Cuma memang wajahnya enggak ngadep langsung ke saya, ngadep ke arah samping. Saya baca-baca ayat suci, enggak lama hilang sendiri. Itu anehnya kayak semacam ngasih tanda. Soalnya perempuan itu bawa linggis yang memang saya pakai buat bantu penggali makam juga, imbuhnya. Kejadian mistis itu terjadi saat awal-awal dia mulai memakamkan jenazah pasien COVID. Selanjutnya, dia sudah tak pernah mengalami kejadian serupa. Aldi pun memang merasa was-was dengan aktivitas di area pemakaman. Meski buah hatinya di rumah baru berusia 2 bulan. Memang, orang-orang tua bilangnya kalau ada bayi, wanginya mengundang makhluk yang begituan. Tapi, karena memang kerjaan saya di makam, mau cari kerja tempat lain juga belum tentu ada, apalagi musim begini. Yang penting, sebelum masuk rumah saya sudah bersih-bersih saja, ucapnya. Dilanjutkan dia, proses pemakaman jenazah COVID-19 harus melalui prosedur yang telah ditentukan. Misalnya, menggunakan alat pelindung diri lengkap, dari masker, sarung tangan hingga sepatu. Makaminya kan beda. Jenazah COVID itu kan dalam peti semua, harus kita pakai lengkap. Habis itu kalau sudah selesai, badan kita disemprot disinfektan. Pasti lebih kerasa capeknya, pengap, juga susah nafas. Kita kan pakai masker, tambahnya. Dengan berbagai resiko yang telah dijalani, Aldi dan 9 penggali lainnya hanya menerima upah jasa dari tiap kali menggali makam. Satu tim yang terdiri dari 5 pekerja
menerima upah 1 juta dalam setiap lubang kubur. Dengan begitu, masing-masing mendapat bayaran 200.000 untuk sekali pemakaman. TPU Jombang kini menjadi luas sekitar 2,2 hektar. Setelah luas lahan sebelumnya yang mencapai 3,6 hektar terpotong akibat pembangunan ruas jalan tol. Area makam jenazah COVID sendiri terletak di bagian belakang. Dari data terakhir, jenazah pasien COVID-19 yang dimakamkan di sana telah mencapai 214 orang. Wallahu a'lam bishawab.